untuk Bapak Ibu Guru hebat. Setiap kata yang kita ucapkan dan setiap nilai yang kita ajarkan akan membekas di hati peserta didik kita selamanya. Guru bukan hanya sekedar pengajar, namun juga pembentuk masa depan. Kode etik guru adalah kompas moral yang membimbing kita untuk bersikap adil, bertanggung jawab, dan profesional dalam segala situasi. Pada video kali ini saya akan memaparkan pentingnya kode etik guru. Apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Setiap profesi memiliki kode etik, tidak terkecuali dengan profesi guru. Kode etik berperan penting dalam menjaga standar moral dan profesionalisme. Kode etik juga mencerminkan nilai-nilai inti suatu profesi yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang etis dan harmonis. Ada 5 alasan mengapa kode etik dibutuhkan. Yang pertama, untuk menjamin integritas dengan membantu memastikan bahwa anggota profesi bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. 2. Membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen terhadap standar tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, mengatur perilaku profesional dengan adanya pedoman, anggota profesi tahu batasan yang harus diikuti untuk menjaga nama baik profesi tersebut. 4. Melindungi pihak yang dilayani, yaitu peserta didik, dengan membantu melindungi hak dan kepentingan peserta didik. Serta yang kelima, menghindari penyalahgunaan wewenang dengan adanya pedoman etika. Tindakan yang merugikan atau melanggar aturan dapat dicegah. Berikut akan dibahas mengenai 11 etika prinsip profesi guru yang digagas oleh John Tomlinson dalam artikel A Code of the Ethical Principle Underlying Teaching as a Professional Activity dan Vivian Little dalam buku Education for Values. Berikut akan dijelaskan mengenai 11 prinsip kode etik guru. Yang pertama adalah integritas intelektual, menghormati hakikat ilmu pengetahuan. Hal ini mencakup metodologi subjek, yaitu bagaimana pengetahuan diperoleh, proses penyelidikan, pembuktian, pengujian kebenaran yang berbeda untuk setiap bidang pengetahuan. Yang kedua, integritas kejuruan atau terus belajar dan mengembangkan diri. Hal ini mencakup tuntutan untuk tetap mengikuti perkembangan pengetahuan terkini untuk memperluas wawasan dan keterampilan serta memadu padankan agar menjadi efektif secara pedagogis sejalan dengan keberagaman peserta didik dalam hal konteks dan latar belakang. Ketiga, keberanian moral. Berani mengajarkan hal yang benar meski tidak populer. Menunjukkan kemandirian berpikir dan tindakan. Hal ini mencakup kesediaan untuk mengajarkan materi pelajaran atau menggunakan metode yang tidak populer atau secara resmi tidak disukai. Yang keempat, altruism atau mengutamakan kepentingan peserta didik. Guru dapat membedakan dan menghormati kepentingan orang yang diajar. Hal ini berarti menempatkan kepentingan-kepentingan tersebut di atas kepentingan mereka sendiri, menumbuhkan harga diri yang sesuai pada orang-orang tersebut, dan mengenali bahwa pendidikan adalah proses interaktif bergantung pada kontribusi peserta didik dan juga guru. Yang kelima, impartiality atau adil dan tidak memihak. Guru mengakui saling ketergantungan sosial. Hal ini berarti menghindari dan mencegah eksploitasi terhadap satu individual atau kelompok. Yang keenam, berwawasan kemanusiaan
atau peduli dan peka. Menghormati keluarga dan keadaan sosial orang yang diajar. Hal ini melibatkan kepekaan terhadap keberagaman dan terhadap keberagaman berpengaruh untuk menghindari stereotip serta berusaha untuk memastikan kesetaraan kesempatan pendidikan. Yang ketujuh, tanggung jawab pengaruh atau bertanggung jawab terhadap apa yang diajarkan. Melaksanakan dan menerima tanggung jawab atas pengaruh yang mungkin bersifat jangka panjang. Hal ini berarti menyadari bahwa pengalaman di kelas akan membekas dalam ingatan anak-anak, sehingga guru perlu berhati-hati untuk meninggalkan jejak positif dalam kehidupan anak yang diajar. Kedelapan, rendah hati atau mengakui keterbatasan diri dan terbuka untuk belajar. Menyadari kekurangan diri sendiri, termasuk bersedia mengakui bahwa seseorang mungkin salah dalam kaitannya dengan pengetahuan dan perilaku. Yang kesembilan, kolegialitas atau kerjasama dengan rekan. Menghormati dan bekerja sama dengan rekan kerja profesional. Hal ini mencakup mendengarkan dan belajar dari orang lain, serta menyadari bahwa setiap disiplin ilmu memiliki kesamaan dan perbedaan menerima tugas untuk bekerja sama demi kepentingan mereka yang diajar. 10. Kemitraan atau melibatkan kontribusi peserta didik dan pihak lain. Hal ini mencakup mempertimbangkan dan memanfaatkan sejauh mungkin bakat dan keahlian mereka yang diajar, serta situasi sosial dan keluarga mereka. Dan yang terakhir, 11, tanggung jawab dan aspirasi profesi, berpendapat demi kemajuan pendidikan. Artinya guru mampu bersedia mengedepankan nilai-nilai profesional, keahlian dan minat dengan cara memberikan tanggapan secara terbuka mengenai kebijakan pendidikan. Seorang guru harus menjadi teladan bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di tengah masyarakat. Membangun komunikasi yang baik, menjaga integritas, dan terus belajar. Dengan menjunjung tinggi kode etik guru, kita tidak hanya mendidik, kita membangun karakter, kita membangun bangsa, dan tentunya menghantarkan peserta didik kepada keselamatan dan kebahagiaan. Salam pendidikan.